Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Basnas RI menyalurkan ratusan paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan 500 paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Goloconggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin lalu. Paket logistik keluarga berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan. Bantuan diserahkan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan Idi Muzayat. Penyaluran turut disaksikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Untuk layanan darurat, kita sudah menyiapkan titik dapur umum. Ada 13 titik, Pak, dapur umum. Kemudian paket sembako juga nanti kita siapkan ini untuk tahap pertama ini 1000 paket. Kemudian juga layanan kesehatan. Basnas menargetkan penyaluran hingga 1000 paket sembako bagi penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan sebuah pabrik kayu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran sampai lapangan Pemprov. Kebakaran. Kobaran api membakar 2 bangunan rumah dan sebuah pabrik kayu di Jalan Praja, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Banyaknya tumpukan serbuk dan material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api juga membuat warga di sekitar lokasi panik. Petugas damkar Kota Makassar berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam.
Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi kebakar di waktu bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus